Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kembali lagi dengan saya, Syafaat Ariful Huda, di channel Syafaat Huda. Nah, di kali ini kita secara sederhana ya meneruskan apa yang sudah di video-video sebelumnya terkait dengan pembahasan PTK, Penelitian Tindakan Kelas. Nah, sekarang kita membahas analisis dan interpretasi data. Nah, kita tahu bahwa di dalam PTK sebelumnya di prosedur penelitian itu ada analisis data, ya, analisis data dan interpretasi data. Jadi sebelumnya kalau kalian belum menyimak video terkait PTK, silakan disimak terlebih dahulu agar bisa nyambung dengan video yang ini ya. Nah, di analisis dan interpretasi data, di sini kalau kita melihat ada gambar ya, berhasil atau tidaknya proses PTK itu dilihat dari aspek-aspek proses perbaikannya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita melihat di sini ada ketika kita di dalam proses PTK berhasil atau tidak nih apa yang sudah kita lakukan. Dalam PTK kan perbaikannya bisa dalam proses pembelajaran, lalu ada hasil dari belajar, hasil pembelajaran. Itu kalau dari guru gitu ya. Dari proses pembelajaran siswa. Nah, kalau yang menyangkut guru itu baru nanti ke kinerja guru. Nah, kita dari hasil pembelajaran siswa ya, maka kita di dalam proses PP kan minimal kalau PTK kan ada 2 siklus ya. Nah, di situ kita akan melihat kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihan dan kekurangan ini posisinya kita harus menganalisis ya terlebih dahulu apa yang sudah dilakukan, apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau masih ada yang belum maksimal. Nah, kelebihan dan kekurangan itu perlu diidentifikasi sehingga nanti ada proses perbaikan. Kalau misalkan kita belum mengidentifikasi dari proses action pembelajaran kita, maka kita masih belum tahu tuh apa yang harus diperbaiki ya. Tentu di dalam proses perbaikan itu adalah memperbaiki, baik itu nanti ada strategi ya, ada metode, ada media, bahan ajar gitu ya. Lalu nanti juga ada penyusunan RPP ya, langkah-langkahnya gitu. Nah, di situ ketika kita analisis gitu ya, apakah sudah baik atau belum, sudah sesuai atau belum dengan perencanaan, maka kita akan dengan mudah untuk melakukan proses perbaikan. Ya, tentu kalau misalkan ada kelebihan di dalam proses aplikasi dari perencanaan kita, maka di situ menjadi poin plus sehingga kita bisa meningkatkan lebih lagi terkait dengan action atau aplikasi perencanaan dari RPP kita gitu ya. Nah, berhasil dan tidaknya PTK kita dilihat dari tercapai atau tidak dari tujuan perbaikan. Maka kan kalau misalkan kita sudah melakukan action di RPP pertama, lalu ada proses perbaikan ya, kelemahan kekurangannya seperti apa, sehingga nanti di situ kita akan menulis tujuan-tujuan perbaikan ya. Bisa tujuan perbaikannya sesuai dengan capaian pembelajaran atau indikator pembelajaran ya. Bisa misalkan tujuan perbaikannya juga dari sisi hasil belajar gitu ya, atau dari sisi pemahaman. Ya, baiknya adalah dari sisi pemahaman, karena nanti kalau hasil belajar itu kan ending atau akibat dari mereka baik atau paham terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh kita sebagai tenaga pendidik gitu ya, atau sebagai guru. Jadi tujuan-tujuan perbaikannya tentu itu kita tulis ya, mau dari sisi apa gitu.
hasil belajar atau proses belajar. Nah, tentu di-drag lagi, diidentifikasi lagi terkait dengan spesifikasi, entah itu nanti ada pemahaman siswa yang belum ya, gitu. Atau misalkan siswa ya, tujuan perbaikannya agar siswa memiliki berpikir kreatif gitu ya, creative thinking. Jadi sebelumnya misalkan siswa berpikir kritisnya belum muncul. Nah, misalkan kita ingin memperbaiki setelah ada kekurangan, itu ternyata diidentifikasi, wah berpikir kreatifnya belum muncul. Nah, itu ditaruh di dalam tujuan perbaikan, sehingga secara keseluruhan nanti berhasil atau tidaknya proses dari PTK itu dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan dari perbaikan pembelajaran. Jadi seperti itu. Jadi memang akarnya atau awalnya itu adalah dari proses perbaikan yang diawali juga dari identifikasi kekurangan dan kelebihan dari aplikasi yang sudah kita lakukan ya, sesuai RPP atau tidak. Jadi seperti itu sederhananya ya. Jadi mulai kita melakukan refleksi ya, identifikasi dari pelaksanaan, lalu kita melakukan analisis ya, kelebihan dan kekurangan dari proses kita menerapkan rencana pembelajaran ya. Lalu setelah itu kita tetapkan tujuan perbaikan. Nah, setelah ditetapkan tujuan perbaikan, nah kita lakukan lagi sehingga kalau itu tercapai atau tujuan perbaikan itu tercukupi atau terpenuhi, sehingga itu boleh dikatakan sebagai keberhasilan dalam penelitian PTK. Begitu ya, dan itu nanti kan bisa kita interpretasi datanya gitu ya. Jadi kita melakukan pembahasan atau misalkan kita melakukan diskusi terkait dengan hasil yang sudah ditemukan gitu pada saat proses pembelajaran siklus 1 dan siklus 2 gitu. Jadi memang ini menjadi hal yang fundamental di dalam kita melakukan PTK gitu. Jadi kalau kita ingin benar-benar berhasil ya di dalam PTK ini, maka kita harus mencermati langkah-langkahnya gitu. Dan jangan sampai ada langkah-langkah yang terlewat ya. Seperti itu. Oke ya. Begitu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sesi 6 ini kita akan membahas penulisan laporan PKP, bab 3, bab 4, bab 5, dan daftar pustaka. Nah, kenapa di bab 3 tidak dituliskan? Karena memang kan isinya terkait dengan proses perbaikan gitu ya, proses perbaikan pembelajaran. Jadi tinggal ditaruh saja gitu untuk bab 3-nya begitu ya. Dan diharapkan kalian lebih teliti, rinci di dalam penulisan laporan, sehingga nanti di pertemuan sesi ke-7 dan sesi 8 tinggal di-upload saja begitu ya. Oke ya, lanjut ya. Nah, di laporan PKP ini format laporan. Yang pertama itu halaman judul, ada lembar pengesahan dan daftar isi ya. Di halaman judul nanti biasa ada format judul, lalu nanti ada lembar pengesahan di mana nanti ada pengesahan selaku supervisor 1 dan supervisor 2. Lalu nanti ada daftar isi seperti biasa, daftar isi harus sesuai dengan isi ya. Jadi maksudnya halaman pertama apa, kedua apa, ketiga apa, disesuaikan dengan format laporan. Karena terkadang tidak sesuai antara daftar isi dengan isi yang ada di laporannya begitu. Jadi misalkan di daftar isi untuk pendahuluan sampai 10 lembar, ternyata di isi laporannya halaman 12 itu masih ada sebagai pendahuluan. Jadi itu harus disesuaikan dengan baik ya. Lalu selanjutnya nanti kita ada bab 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Ini format laporannya.
Di sesi sebelumnya juga sudah sedikit saya singgung ya terkait dengan format laporan. Nah, nanti di pendahuluan seperti biasa membahas terkait dengan latar belakang, teori, konsep, dan kenapa proses penelitian ini dilakukan ya. Kalau ada kajian pustaka nanti terkait dengan teori dan konsep bagaimana proses penelitian ini dilakukan ya. Jadi nanti ada konsep, misalkan ada satu variabel menggunakan 5 konsep, terus selanjutnya teori gitu ya, tambahan teori. Lalu nanti di bab 3 itu pelaksanaan perbaikan. Tentu pelaksanaan perbaikan ini posisinya secara sederhana itu disesuaikan dengan RPP, disesuaikan dengan modul ajar, sehingga akan terlihat mana yang ditambah gitu ya, atau mana yang diperbaiki, sehingga itu menjadi proses selanjutnya menjadi lebih baik gitu ya, seperti itu. Lalu nanti ada hasil dan pembahasan di bab 4 seperti biasa. Nanti setelah proses perbaikan di RPP yang kedua itu ya, hasilnya seperti apa, temuannya seperti apa, lalu dibahas gitu ya, sehingga ada pembahasan dari hasilnya gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Nah, di bab 5 ada kesimpulan dan saran, sehingga ini nanti menjadi hal yang penting yang kalian cantumkan, dan ini nanti posisinya adalah menjadi apa namanya, best of the best begitu di dalam laporan PKP, sehingga ini nanti ditindaklanjuti ya, atau diteliti kembali oleh para peneliti setelah kalian gitu, sehingga nanti akan mendapatkan hal yang lebih baik lagi dan lebih positif lagi. Lalu seperti biasa nanti ada daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka dan lampiran ini, terutama di lampiran nanti dilampirkan beberapa seperti apa, kuesioner, lalu apa namanya, hasil perhitungan gitu ya, secara sederhana, hitung-hitungannya begitu dengan statistik sederhana. Administrasi mengajarnya juga sama seperti itu ya. Jadi bukan hanya lampirannya, bukan hanya gambar ya. Terkadang kalian mengisinya itu hanya di apa namanya, gambar-gambar saja gitu, gambar foto, tapi tidak bermakna gitu. Maksudnya itu boleh, tapi kalau misalkan gambarnya untuk lampiran makna semua ya, data yang kalian dapat dari mana begitu kan? Itu yang penting. Kuesioner, administrasi mengajarnya, RPP-nya, modul ajarnya seperti apa gitu ya, tentu disahkan oleh supervisor ya. Nah, di laporan PKP bab 2 seperti biasa nanti di kajian pustaka ada landasan perencanaan dan pelaksanaan perbaikan. Nah, di landasan perencanaan dan pelaksanaan perbaikan ini kita harus jeli gitu ya, latar belakangnya apa gitu. Apakah misal nilai biologi itu tidak mencapai KKM gitu ya, harusnya KKM-nya 70 tetapi hanya KKM-nya 60 gitu. Nah, itu kan dilihat sebab-sebabnya seperti apa. Dan itu sehingga nanti itu menjadi landasan dasar untuk proses perencanaan perbaikan gitu ya, dan pelaksanaan perbaikannya di RPP 1 dan RPP 2. Sehingga nanti itu akan terlihat jelas bagaimana proses prosedurnya itu dirancang dengan baik gitu. Nah, lalu selanjutnya di teori dan konsep terkait dengan masalah yang dirumuskan. Jadi setelah landasan perencanaan lalu pelaksanaan perbaikan, tentu kan pada saat proses itu apa namanya, dirumuskanlah gitu ya, dirumuskanlah masalah yang akan diteliti dengan metode PTK gitu ya, atau dengan desain PTK lewat laporan PKP. Nah, di teori dan konsep ini tentu ya, di awal saya sudah menyinggung bahwa variabel itu kan yang menjadi fokus. Kayak misalkan contoh kita mau meneliti terkait dengan hasil belajar. Nah, hasil belajar itu dikaji dengan teori dan konsep. Jadi hasil belajar itu menurut para ahli definisi A, B, C, D gitu ya. Misalkan teorinya siapa gitu ya. Misalkan teorinya
Dewey gitu. Nah, itu diulas gitu. Hasil belajar menurut Dewey adalah gitu. Jadi benar-benar ya kalau misalnya satu variabel hasil belajar gitu ya, hasil belajar itu kan ada dua kata hasil dan belajar. Nah, itu nanti bisa disintesis lagi gitu. Jadi hasil itu apa, kalau misalkan belajar itu apa. Jadi sehingga nanti disintesis hasil belajar adalah gitu. Dan teori itu kan berbeda dengan konsep ya. Kalau teori itu adalah hasil penelitian, kalau konsep itu definisi. Nah, jadi nanti kalian memperkaya setiap variabelnya itu ya 3 sampai 5 lah, 3 sampai 5 variabel. 3 sampai 5 konsep atau teori gitu ya setiap variabel yang diteliti, sehingga nanti akan lebih kaya gitu dalam proses penulisan gitu ya, penulisan atau penelitian dari desain PTK-nya. Nah, terkait dengan masalah yang dirumuskan tentu ya, jadi ya teori dan konsepnya tentu disesuaikan dengan rumusan masalahnya gitu kan. Nah, lalu selanjutnya seperti biasa nih, perhatikan teknik pengutipan. Jadi kalau kalian lihat di e-learning itu kan sudah ada ya contoh bagaimana mengutip ya. Nah, itu harus diperhatikan karena itu adalah SOP. Jadi kalian tidak tidak asal ngutip gitu kan, ada gaya selingkungnya gitu ya. Entah itu apa style 6 ya kan gitu dan yang lainnya ya seperti itu. Jadi perlu diperhatikan ya. Oke ya, kita next ya slide berikutnya. Nah, di laporan PKP bab 4 ya. Karena kan kalau di bab 3 tinggal pelaksanaan perbaikannya gitu ya, ditulis oleh kalian pelaksanaan perbaikannya seperti apa ya, dicantumkan gitu. Dan kalau tidak salah juga saya sudah memberikan contoh ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan bagaimana bentuk dari laporan PKP dengan desain PTK gitu ya. Nah, ini ada hasil dan pembahasan. Lalu nanti sajiannya hasil setiap siklus. Jadi dari desain PTK kan kemarin sudah dijelaskan ya terkait dengan siklus itu, maka kalian harus ditulis gitu ya, ditulis, dianalisis ya. Terakhir analisis data, lalu nanti ada penulisannya gitu kan. Nah, itu dianalisis, diamati gitu dengan baik sehingga nanti didapatkan lewat analisis itu ya kan, di hasil setiap siklus itu akan terlihat apakah sudah maksimal di dalam proses pelaksanaannya, apakah masih ada yang kurang gitu ya terkait dengan kelebihan dan kekurangan. Nah, maka itu kan nanti akan dideskripsikan oleh kalian bagaimana hasil mulai dari perencanaan, pelaksanaan, lalu nanti ada perencana perbaikan, lalu pelaksanaan perbaikan. Nah, itu harus disesuaikan gitu ya. Jadi tidak asal nulis saja gitu, tetapi benar-benar diamati karena di situ adalah poin kunci dari proses penelitian PTK gitu. Jadi bukan hanya ya sekedar melaksanakan dan melakukan perbaikan dalam pembelajaran, tetapi step by stepnya itu harus benar-benar harus benar-benar dicermati gitu ya, sehingga nanti hasilnya detail gitu. Karena memang kalau PTK kan proses, jadi tidak bisa langsung ujuk-ujuk gitu ya. Nah, di sajian data bisa nanti ditampilkan tabel, grafik, atau narasi gitu ya. Jadi hazanah untuk laporan itu gitu di bab 4 itu boleh ditaruh tabel, grafik tabel, misalnya tabel diagram batang, grafiknya seperti apa gitu ya. Nah, nanti setelah ada tabel grafik biasa ya ada narasi. Narasi itu adalah penjelasan dari tabel dan grafik gitu. Jadi diberikan keterangan atau penjelasan terkait dengan tabel dan grafik di hasil dan pembahasan itu sehingga nanti lebih memudahkan lagi karena kan posisinya kan yang membuat kalian gitu kan. Nah, kalau misalkan ada hal-hal yang perlu diterangkan gitu ya, dinarasikan gitu, dideskripsikan. Nah, silakan dideskripsikan dan dinarasikan gitu ya. Karena
pembacanya dari hasil laporan PTK kalian kan banyak ya, bukan hanya kalangan akademisi saja, mungkin pengamat juga gitu ya, atau misalkan orang umum, orang-orang perusahaan gitu yang ingin misalkan membuat buku terkait dengan PTK dan lain-lain. Jadi memang kita skopnya banyak gitu, bukan hanya di kalangan kita sebagai mahasiswa atau peneliti pemula gitu ya. Jadi itu harus disesuaikan. Nah, lalu nanti selanjutnya adalah kaitan dengan konsep dan teori. Tentu pada kajian pustaka nanti kaitan dengan konsep dan teori ini dikaitkan. Jadi setelah ada hasil itu, nah dibahas lagi, boleh lah gitu ya, boleh ditambahkan. Artinya misalkan kata-katanya sesuai dengan gitu ya penelitian sebelumnya gitu, hasil yang sudah didapatkan ini sesuai dengan hasil sebelumnya gitu. Jadi boleh ditambahkan gitu ya, untuk menambah khazanah di dalam pembahasan gitu. Boleh, silahkan ya. Itu ya. Nah, selanjutnya next slide. Nah, di laporan bab 5 ini ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan singkat dan padat, jelas ya. Jadi sebenarnya kalau di PTK narasinya dideskripsikan gitu ya. Singkat dan padat di sini tentu tidak apa ya, maksudnya tidak satu kalimat gitu ya. Karena kalau di penelitian kualitatif itu satu kalimat itu sepertinya apa ya, kurang kurang bermakna gitu. Nah, kebermaknaan itu di proses apa kesimpulan dan saran di PTK itu perlu dinarasikan, dideskripsikan. Beda mungkin kalau beda dengan penelitian kuantitatif yang memang ukurannya jelas sehingga dengan angka saja sudah selesai gitu ya, berbeda gitu. Atau dengan satu kalimat, dua kalimat misalkan ada hubungannya, selesai sampai situ. Misalkan korelasinya hubungannya tinggi sudah. Tapi kalau di penelitian PTK, yang desain PTK itu perlu dinarasikan. Nah, selanjutnya sesuai dengan rumusan masalah. Tentu ya, kalau misalkan kesimpulannya tidak sesuai dengan rumusan masalah ya berarti kan tidak sesuai. Kalau tidak sesuai berarti kan posisinya ya keabsahan atau bahasanya penelitian itu dilakukan, yang ngapain dilakukan kalau misalkan rumusan masalah atau kesimpulannya itu tidak sesuai dengan rumusan masalah. Kan sedari awal kita ada rumusan masalah yang nanti itu akan dijawab oleh pelaksanaan perbaikan di bab 3 gitu ya. Nah, dan itu nanti dinarasikan, dibahas di bab 4 gitu. Sehingga nanti pasti kesesuaian itu akan ada dengan rumusan masalah kesimpulannya gitu ya. Nah, ini ada saran. Nah, saran ada spesifik, operasional, dan mungkin untuk dilaksanakan. Jadi kalau yang spesifik itu nanti terkait dengan hasil penelitiannya gitu ya. Sarannya seperti apa? Apakah nanti ada apa namanya terkait guru di dalam proses pelaksanaannya begitu ya. Harus seperti apa gitu dengan proses pembelajarannya gitu. Nah, kalau operasional bisa terkait dengan apa namanya proses KBM di sekolah. Jadi mungkin stakeholder di sekolah itu harusnya seperti apa dengan hasil penelitian yang ada gitu. Jadi itu lebih ke arah teknis di dalam proses manajerial di sekolah gitu. Lalu ada mungkin untuk dilaksanakan. Nah, mungkin untuk dilaksanakan ini maksudnya penelitian lebih lanjut. Jadi kan kalian spesifik rumusan masalahnya gitu ya. Nah, bisa jadi gitu ya, penelitian yang kalian lakukan itu diteliti lanjut gitu ya oleh peneliti setelah kalian, apakah nanti ada kekurangan dan lain-lain sehingga nanti bisa menambah kebermaknaan atau keluasan dari hasil penelitian yang kalian lakukan. Jadi begitu ya. Jadi setiap prosesnya seperti itu ya. Oke ya. Kita lanjut. Nah, di
laporan PKP nih, di laporan PKP terutama di daftar pustaka. Nah, biasakan nih ya semua sumber referensi yang digunakan. Jadi terkadang yang saya temui juga mungkin lupa dihapus gitu ya di daftar pustaka. Jadi setelah disusun gitu tidak dikoreksi lagi. Nah, itu tuh yang di daftar pustaka dengan diisi itu berbeda gitu. Ya, jadi misalkan diisi itu ya, diisi laporannya ada apa namanya, footnote, misalkan catatan kakinya adalah Hermawan. Nah, tapi di daftar pustaka di Hermawan nggak ada. Begitupun sebaliknya. Jadi di daftar pustaka diisi tidak ada, tetapi di daftar pustaka ada gitu. Nah, itu sering saya temui gitu. Jadi nanti kalian harus benar-benar di apa namanya, harus disesuaikan gitu, harus disortir, harus dicocokkan apakah daftar pustaka yang kalian buat itu sudah sesuai dengan isi yang ada. Jadi sehingga nanti posisinya tidak mengada-ngada gitu atau tertinggal lah bahasanya gitu. Ya, itu menjadi salah satu penilaian juga. Jadi kalian harus benar-benar rapi gitu. Lalu selanjutnya disusun secara alfabetis. Tentu ya, jadi nanti kalian disusunkan lewat sesuai abjad gitu, alfabetis. Jadi kalau nanti kan kalau di apa namanya proses daftar pustaka itu nanti kan ada pengaturan di Word itu kan A sampai Z gitu ya untuk alfabetis menyusun daftar pustaka. Itu lebih gampang dan itu nanti akan lebih mudah untuk proses apa namanya membaca referensi gitu ya. Nah, menggunakan format penulisan yang konsisten. Nah, ini tentu ya. Jadi kalian harus benar-benar melihat format konsisten, format penulisannya kalau di kampus itu seperti apa gitu. Sehingga nanti tentu ya menganut gaya selingkung yang berbeda setiap kampus gitu. Jadi harus dipastikan konsisten dan sesuai. Dan biasanya juga dilihat juga. Nanti kan ada penulisan artikel, buku gitu ya, atau apa namanya, media media online gitu. Nah, itu kan masing-masing berbeda. Itu atau handbook gitu ya, seperti itu. Jadi itu harus disesuaikan. Dan untuk daftar pustaka juga biasanya kalau menggunakan nanti ada handbook yang mungkin sudah lama, sudah tahunnya lama terbitnya gitu, tapi itu merupakan handbook, jadi artinya buku pegangan, buku babon, nah itu masih dibolehkan. Tapi kalau bukunya buku biasa, referensi biasa, dan itu baiknya ya 5 atau 10 tahun terakhir lah yang dikutip atau yang dijadikan sebagai referensi di laporan kalian, sehingga artinya itu menjadi sebuah kebaruan di dalam proses penulisan laporan PKP, dan itu kan nanti akan terlihat juga, oh ini ternyata laporan ini atau penelitian desain PTK di PKP ini 5 atau sampai 10 tahun terakhir gitu ya. Ini baik baru ini. Jadi itu terlihat kebaruannya gitu, tidak yang daftar pustaka tahun-tahun yang lama gitu ya, seperti itu. Tadi kalau yang mau yang lama syaratnya dia handbook atau tidak gitu. Jadi buku babon gitu ya. Buku sumber dari segala sumber gitu. Seperti itu ya. Nah, begitu terkait dengan sesi 6 ini, di materi ini. Semoga kalian bisa melaksanakan dengan baik dan see you next later. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.